Eljon, sebelum nonton, yuk klik tombol subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya ya. Selamat menyaksikan sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon, Assalamualaikum. Gimana nih hari ini puasanya? Masih lancar dong ya? Dan sehat-sehat semua pasti kabarnya. Nah sahabat Eljon, yang spesial di bulan Ramadan kali ini adalah kalian, sahabat Eljon dimanapun kalian berada, akan terus menyaksikan aku, Yunika Swandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Dan aku Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dalam Pesona Ramadan, berbagi kisah, berbagi cerita hanya di Eljon TV. Nah, sahabat Eljon, hari ini kita nggak cuma berdua nih. Kita mau ngajak kalian seru-seruan, tapi bersama salah satu bintang tamu yang sudah kita undang pastinya. Dan cantik, pasti kalian saat melihat bintang tamu kita yang kali ini nih, merasa adem aja gitu ya. Adem lagi ya. Iya dong, adem lagi. Ya, oke. Boleh Kak Laura kali ya, langsung mau sambut. Oke, sahabat Eljon, langsung aja kita sambut sekarang bintang tamu yang sangat adem ini. Sangat yang adem. ademnya mengalahkan keadem-ademan yang ada di dunia ini. Dia adalah Anissa Salsabila. Halo Anissa. Halo Kak Laura, halo Yunika, halo sahabat Eljon semua. Nah, cantik banget kan Iya sahabat dong. Eljon? Aduh, tapi kita nggak kalah sih ya cantiknya. Iya sih, mungkin Anissa 12, kita 11. Iya, jadi kan, beda 11, tipis ya. Betty gitu ya. Oke. Nah, sahabat Eljon, Anissa ini merupakan salah satu finalis Top 10 Putri Bumi Indonesia 2021 dan Best Presentation, mendapatkan Best Presentation di Putri Bumi Indonesia 2021. Serta Anissa juga merupakan MC dan moderator. Wow, hebat sekali, cantik-cantik, ternyata dia adalah MC Dan moderator juga ya. Semuanya bisa, dia multi talent juga nih sepertinya. Iya dong, pastinya. Nah, sahabat Eljon, sesuai nama program kita ini yaitu Pesona Ramadan, tentunya kita akan ngebahas seputar Ramadan. Nah, kita akan melihat presentasinya Anissa, ini dia kan best presentation ya. Kira-kira sehebat apakah dia mempresentasikan tentang bulan Ramadan atau momen-momen di bulan Ramadannya. Nah, sekarang kita mau tanya dulu nih ke Anissa. Apa sih yang bedain bulan Ramadan tahun ini dengan Ramadan-Ramadan sebelumnya menurut Anissa? Oke, kalau menurut aku ya yang beda Ramadan ini sama sebelumnya, mungkin karena sekarang lebih banyak itu ya, lebih banyak pressure ya karena udah semester tua kayaknya. Jadi kita merasa lebih gampang mendekatkan diri sama yang di atas karena sekalian doa biar cepet lulus. Kalau aku gitu sekarang, sama mungkin udah 2 tahun kan ya kita Ramadan bareng pandemi. Iya, Tapi sekarang betul. ini alhamdulillah katanya udah mulai dihapuskan persyaratan-persyaratan dan bisa mulai mudik. Jadi mungkin bakal lebih ada vibes lebarannya bakal lebih balik sih kayaknya di tahun ini. Balik ke tahun-tahun sebelumnya sebagaimana lebaran biasanya gitu. Emang apa sih yang paling kamu rindukan dari lebaran yang bisa ketemu langsung gitu setelah 2 tahun? Apa nih yang paling kamu tunggu-tunggu? Kumpul keluarga sih jelasnya. Walaupun mungkin keluarga aku di sini-sini doang ya, tapi kan kalau misal lebaran tuh beda ya, vibes kumpulnya itu beda sama keluarga gitu. Jadi mungkin lebih silaturahmi lebih terjaga juga. Mungkin menantikan THR ya aku ya, cuman aku udah gede jadi udah gak dapet gitu. Gitu, apa mungkin kamu mungkin ya yang ngasih THR kali ya sekarang ya dimintain Iya, sama harusnya adik-adik sih. kecil. Tapi justru kebalik ya sebenarnya ya. Mestinya kita itu semakin gede, semakin banyak THR-nya. Iya, Karena betul. kebutuhan kita semakin banyak. Ya nggak sih Tapi Anissa? kenapa malah diberhentiin ya? Iya, karena oh kamu udah gede nggak dapat THR lagi. Nah, menurut Anissa gimana tuh tanggapan Anissa tentang hal itu? Apakah Anissa setuju kalau sudah besar nggak dapat THR lagi atau gimana? Selama emang belum dapat pendapatan kayaknya harusnya tetap dapat THR sih ya gitu loh, karena yang lebih banyak pengeluaran kan kita yang udah gede. Kalau anak-anak kecil mah buat apa gitu. Makanya mungkin biasanya kalau misal si bocil-bocil nih anak-anak kecil dapat THR simpen nama ibunya, hilang lupa dia, Iya, dibawa sama benar. mamanya dipakai deh. Iya, jadi ibunya ngasih THR mungkin ke anaknya orang lain ya, anak Iya, tetangga. anak tetangga. Uang anaknya diambil sama dia ya. Iya, aku juga waktu kecil merasakan. Iya, atau sini simpen, sini mama yang pegangin Iya, tapi uangnya. sambil melotot gitu ya. Jadi ini mah duitnya Iya, gitu. gitu. Sini mama pegangin, nanti mama balikin gitu kan ya. Ini mata. Nah, benar banget sih. Nah, Anissa, ini pertanyaan yang di sini kamu bisa
mempresentasikan ya, kamu bisa mengeluarkan kemampuan presentasi kamu di sini. Karena Aduh, aku apa tuh? benar-benar mau nanya banget nih ke kamu nih. Puasa itu kan bukan hanya menahan haus dan lapar, namun juga menahan pandangan. Nah, menurut kamu apa maksud dari kalimat tersebut? Oke, jadi mungkin menahan pandangan itu lebih kayak gini nih. Pernah aku baca ya, ada sebuah ceramah, aku kayak menyampaikan ceramah juga di sini. Boleh, Jadi boleh. itu dimana kalau semisal kita nonton film atau mungkin series atau drakor ya biasanya, dan mungkin ada ya adegan-adegan yang seharusnya tidak dilihat ya, itu katanya juga bisa mengurangi pahala juga gitu. Jadi makanya kenapa pandangan itu juga harus dijaga. Terus juga mungkin biasanya yang paling banyak godaan pandangan tuh dari cowok ya. Cowok-cowok tuh biasanya kalau misal lihat-lihat cewek-cewek tuh pasti melotot gitu. Ah, cakep dikit, seneng apa dikit gitu. Jadi mungkin gimana caranya waktu puasa ini kita saling jaga pandangan aja, menundukkan pandangan lah, tidak melihat apa yang tidak seharusnya kita lihat. Dan semoga bisa itu sih bisa berkepanjangan juga. Jadi nggak cuma waktu Ramadan aja gitu. Mungkin kita harus menggunakan kacamata kuda kali ya, jadi ngeliatnya Iya. ke depan aja gitu loh ya. Tapi kalau cewek cantiknya ada di depan atau yang godanya ada di depan gimana dong? Berarti kacamata kudanya ngeliat ke samping. Kayak gitu. Gitu. Nah, Anissa aku penasaran nih, kamu kan tinggalnya di Surabaya betul ya? Betul. Di Surabaya, sedangkan aku di Jakarta nih, apakah ada perbedaannya ya? Mungkin sebutin dong tradisi di Surabaya saat Lebaran, saat Ramadan mungkin ya, bukan hanya saat Lebaran, itu apa sih gitu? Oke, jadi mungkin tradisi Surabaya itu sebenarnya nggak banyak beda ya sama Jakarta. Mungkin karena sama-sama Surabaya ini hampir kayak kota metropolitan juga kan jatuhnya. Iya betul. Jadi kalau Lebaran, kalau Ramadan biasa lah. Kalau Lebaran tuh biasanya justru Surabaya ini sepi gitu loh, karena orang-orang pada mudik ke tempat asal masing-masing gitu. Terus tradisi kalau misal di Surabaya tuh juga nggak ada tradisi yang pasti ya kalau misal Lebaran gitu, karena itu tadi di Surabaya juga banyaknya orang pendatang ya kan, orang asli Surabaya pun nggak ada sih. Mungkin waktu Ramadan ada namanya itu Megengan sebelum Ramadan, tapi itu kayak apa ya kalau misal di Jakarta munggahan ya namanya ya. Kayak apa? Kalau di Sorry? sini namanya munggahan. Munggahan apa tuh ya? Iya, Unggahan. kayak Megengan kalau di sini tuh. Itu temen aku Oh, waktu itu kayak gitu sih. Jadi mungkin lebih kayak tradisi menyambut Ramadan aja. Biasanya kayak ada ya pengajian, terus bikin kue-kue basah gitu. Kayak gitu sih. begitu. Ternyata orang-orang dari Surabaya pun pada pulang kampung. Aku kira Surabaya tuh kampungnya orang-orang juga gitu loh. Karena orang-orang di Jakarta pun seperti itu ya. Ternyata kurang lebih sama dengan di Surabaya. Saat Lebaran sepi, tapi setelah Ramadan orang-orang malah makin banyak gitu di Iya. Jakarta. Karena kan orang mikirnya pengen pergi ke ibu kota gitu ya. Mungkin sama dengan Surabaya keadaannya. Bener banget Yunike. Nah Anissa, di momen bulan Ramadan ini pasti banyak banget nih ya yang ngajakin buka bareng maksudnya. Bukber. Iya Bukber. betul. Bukber. Yang bener? Bukber. Bukber ya, Buka bersama. bukan bubar. Bubar nanti. Pulang dong semuanya. Nah, apalagi biasa tuh teman-teman TK, SD, SMP, SMA, teman-teman dari manapun tuh biasanya ngajakin bukber. Yes. Nah, Anissa ini sendiri tim yang seneng bukber atau tim yang males pengen buka puasa di rumah aja, atau mungkin kamu tim yang wacana-wacana doang lah kayak aku ikut aja, oke terserah waktunya kapan gitu, atau mungkin kamu tim yang ngerencanain bukbernya. Aku tim yang rencanain bukbernya. Oh, pelopor ternyata ya. Tapi gimana? Ya, karena- Untungnya nggak wacana doang kan ya berarti ya? Harusnya sih nggak wacana ya gitu. Selama emang orang-orang mau ikut, partisipasinya rame, kenapa nggak berangkat gitu? Karena momennya kan jarang ya bukber Iya, itu betul. biasanya. Sekalian reuni juga gitu. Betul. Kalau boleh tahu nih, teman-teman dari TK, dari SMP, dari SMA, atau teman-teman kuliah nih yang paling kamu, aduh rasanya pengen banget deh bukber sama dia terus, sama mereka terus gitu. SMP SMA sih lebih tepatnya. Karena lebih banyak apa ya intensitas waktu sama mereka juga lebih banyak. Jadi mungkin lebih dekat aja sama mereka. Kalau misal nggak bukber itu ada yang beda gitu ya. Setahun itu wajib ada bukber bareng mereka. Biasanya bareng sama kayak bagi-bagi takjil ya.
Cuman mungkin sekarang udah nggak boleh sih di Surabaya bagi-bagi takjil di jalan gitu. Nah, Nisa kan kamu kan tadi kamu bilang kalau kamu malah yang ngajakin teman-teman kamu yang jadi pelopornya buat yuk bukber yuk gitu. Tapi kan orang-orang, aku pun sebenarnya pengen kayak gitu, cuman aku takut gitu loh, takut teman-teman aku kayak males besok aja, atau enggak malah banyak yang sibuk sama urusannya masing-masing gitu. Kalau kamu ada tips nggak sih buat kita yang mau ngadain bukber gitu, jadi supaya kita nggak takut-takut lagi, ataupun kita punya tips biar teman-temannya malah mau gitu? Oke, mungkin tips and trick dari aku ya. Karena aku juga sering sih ngajak-ngajakin teman aku. Biasanya anak-anak tuh lebih kayak gini. Mereka males karena mereka males milih waktu ya. Males milih tanggal, milih waktu, milih outfit juga. Dan mereka juga males kalau misalnya sepi. Jadi gimana caranya kalau misal udah mau bukber nih, kita nih yang cari. Kayak aku nih biasanya cari tempat dulu, referensi tempatnya ada apa aja, terus dengan range harga berapa. Terus nanti bukbernya itu mau temanya cuman bukber aja, makan-makan, atau mungkin kita pakai ada yang kayak ngundang ustadz lah atau apa, atau mungkin kita mau bukber di panti asuhan, kan macem-macem ya. Jadi mungkin kita yang ngecek dulu lah enaknya gimana, tanggalnya, waktunya juga. Jadi ntar teman-teman nih tahu jadi gitu. Mereka tinggal milih aja mau yang mana, tinggal voting lah ya. Kalau gitu sih biasanya mereka bakal lebih antusias sih menurut aku. Oh gitu, jadi semuanya udah ditentuin dulu ya. Mungkin nanti bisa kali ya kita coba kali ya langsung tempatnya di mana, jam segini, outfitnya apa, bintang tamunya juga kalau boleh ada. Aku. Kamu mau ngapain tuh? Bernyanyi atau berjoget? Semuanya bisa dua-duanya. Atau marawisan sendirian deh kamu. Tapi kalau teman-temannya Anissa gampang ya, ada solusinya ya. Kalau teman-teman aku kendalanya nggak punya duit, gimana tuh? Kamu yang bayarin kalau gitu. Kalau gitu bukbernya online aja, atau nggak bawa makanan masing-masing gitu ya? Piknik ya? Iya, piknik. Nah, Anissa, aku kepo nih di Surabaya. Mungkin kan kita sebentar lagi mau ke Surabaya ya, Kak ya? Iya, bener banget. Kalau nggak salah nanti habis ini ya? Iya, habis ini langsung. Langsung, pesawat langsung udah mau terbang. Rekomendasi dong Anissa tempat-tempat untuk bukber atau untuk nongkrong-nongkrong sama teman yang comfy, atau mungkin hidden gemnya di Surabaya gitu. Mungkin kalau untuk makan ya, kalau ini macam-macam sih. Kalau untuk bukber itu biasanya tergantung juga nih teman-teman maunya yang ramean, yang biasanya di atas 15 orang, atau yang cuman bukber ya cuman bukber cantik aja sekitar kayak 5-6 orang gitu ya. Biasanya kalau misal aku, kalau memang rame tapi nggak lebih dari 15, prefer di hotel sih, di restonya hotel, karena lebih lengkap aja ya kan biasanya. Terus pilihan makan juga macam-macam, apalagi sekarang itu di Surabaya lagi ada promo all you can eat banyak banget. Jadi buat teman-teman nih yang Surabaya juga barangkali pengen bukber, coba deh kalian cari di Instagram tuh lagi banyak yang sharing juga promo-promo all you can eat di hotel gitu. Kalau misal untuk kafe ya, di kafe juga banyak, teman-teman tinggal pilih aja. Kalau misal kafe itu emang lebih banyak biasanya di Surabaya Timur ya. Dari Surabaya Timur tuh kayak beludak banyak banget kafe deket-deket kampus gitu. Nah itu harganya juga menurut aku nggak terlalu mahal juga. Atau mungkin kalau teman-teman pengen dapat vibes kayak di Malioboro ya, itu bisa aja datang ke Jalan Tunjungan Surabaya. Itu tempatnya ya mirip-mirip kayak Malioboro lah. Jadi kayak hampir kayak di Jogja gitu. Wow, banyak ternyata ya. Aduh, jadi makin pengen nih buat ke Surabaya sekarang juga. Keburu nggak ya? Keburu dong, kan kita udah pesen ya? Iya, udah pesen ya. Iya, tadi udah pesen sebenarnya kita. Jadi ditunggu, mungkin kita akan ke Surabaya Timur langsung cus. Karena siapa tahu kita ketemu Anissa. Kirain ketemu yang lain ya. Iya, Anissa aja lah, Anissa cantik aja, gini. iya dong. Nah, Anissa, apa makanan Ramadan favorit kamu yang merupakan makanan khas Surabaya yang biasanya dimakan ketika buka puasa atau yang biasanya hits di bulan Ramadan? Ini kayaknya sama kayak makan tempat lain sih, tapi aku suka banget lontong cap gomeh itu kayak yang dikasih sama apa ya, sayur lodeh gitu, terus juga ada opor ayamnya, terus makannya pakai ketupat atau lontong gitu. Itu enak banget kalau misal makan itu tuh, terus sama dikasih kayak namanya sambal petis gitu, warnanya hitam. Jadi kalau misal makan itu tuh apa ya, cita rasanya tuh pedesnya ada, terus kayak rasa-rasa udangnya itu ada, Gurih juga segarnya ya. juga ada gitu.
Lontong cap gome. Gome. Pasti rasanya benar-benar gome. Apa tuh gome? Ada itu ngiler emang? banget ya, denger aja udah kayak astaga, Iya, perut apalagi ini sambal petis meronta-ronta. itu. Pernah nyoba tuh? Pernah, karena papa aku dari Malang. Karena petis itu emang khas di Jawa sana gitu ya, Malang, Surabaya. Petis itu ini? Petisku sakit. Itu betis. Oh, betis. Iya. Salah ya, salah Eljon ya. Emang bener-bener. Nah, Anissa, kalau misalnya masih ngomongin makanan sih, kalau misalnya takjil, kamu suka berburu takjil apa sih saat berbuka puasa gitu? Aku bukan tipikal yang berburu takjil sih sebenarnya. Jadi kayak aku nggak, yang biasanya kan orang-orang maunya minum es dulu atau makannya kayak makan martabak atau kayak gorengan gitu. Kalau aku justru enggak ya, lebih kayak ya minum air putih aja terus jeda sedikit langsung makan nasi sih gitu. Karena kalau misal aku makan takjil dulu tuh kadang kenyang Keburu gitu. kenyang. Jadi ntar makannya malah lewat gitu. Oh begitu, jadi air putih ya, wow sehat sekali ya, dan langsung bugar, langsung segar. Jadi Pantesan segar, pantesan adem ya. Iya. Ternyata minumannya pun sehat. iya, kalau Laura minumannya langsung air putih atau Aku langsung apa tuh? langsung es teh cendol, Oh, langsung banyak es ya? buah. Itu pakai nasi juga ya? Enggak dong. Oh, enggak, gitu dipisah. juga kali ya Unika. Nah, Anissa, kita akan masuk ke saat yang paling ditunggu-tunggu nih. Ditunggu-tunggu sama Kak Laura Ayo kali. deg-degan dulu dong Anissa, ayo. Iya, ayo deg-degan, deg-deg. Kita bakalan ngasih Anissa challenge. Apa ya tantangannya kira-kira? nih ya? Apakah Anissa siap untuk menerima tantangan dari kami? Agak takut sih ya. Oh, agak takut. Nggak apa-apa, di sini nggak dinilai kok Iya. ya. Dinilai kali ya sama Dinilai. kita. Enggak deh, jahat banget itu nih. Nggak dinilai kok semuanya. Karena kita percaya kita ngetesnya yang bisa juga Iya, gitu nggak mungkin loh. kita ngetes Anissa yang nggak Anissa bisa, misalnya tiba-tiba kita suruh Anissa terbang gitu ya kan nggak Iya. mungkin bisa ya. Iya, burung aja terbang belajarnya berapa lama, apalagi Iya, manusia. nggak tahu yang sih tidak kalau dikasih artikel syarat. itu. Oh, nggak tahu ya. Oke, kita masuk ke challenge untuk Anissa. Kita sama-sama tahu ya, sahabat Eljon ya, kalau Anissa ini berprofesi juga sebagai seorang MC dan juga moderator. Nah, Anissa, aku tantang kamu untuk berpura-pura jadi MC ulang tahun. Nih, jadi ceritanya nih ya, ceritanya Laura lagi ulang tahun ya. Happy birthday for me, oke? Makasih. Jadi ceritanya Laura lagi ulang tahun dan Anissa ceritanya jadi MC-nya. Apakah Anissa siap? Oke, insya Allah siap. Insya Allah siap. Oke Anissa, waktu Anda dimulai dari Anda berbicara. Oke, halo teman-teman semuanya. Kenalin, aku Anissa Salsabila dan hari ini aku bakal memandu kalian di acara Sweet Seventeen dari Kak Tisha Laura. Nah, kita sambil nunggu Kak Tisha Laura datang, kita gimana kalau semisal rapatin dulu di barisannya, yang masih di belakang bisa maju ke depan, kita bakal seru-seruan bareng karena acara hari ini bakal ada opening dari DJ. Wah, pasti seru banget kan nih buat teman-teman yang masih di belakang atau masih di luar, bisa banget maju dulu nih ke depan. Kita bareng-bareng, seru-seruan bareng, joget bareng sambil kita menyambut datangnya Kak Tisha Laura. Oke, udah. Sudah datang. Aku sudah datang. Wow, keren banget ya Unika. Meriah sekali langsung acaranya agak, ya. Ini nih agak terancam nih profesi aku di sini. Takut ya langsung ya. Takut ya langsung nanti tiba-tiba diambil alih kan sama Iya, Anissa. tiba-tiba Soalnya keren dikabarin besok Anissa aja gitu iya, kan. Anissa aja. Laura nggak usah. Aduh. bahaya ya. Tapi aku kepo nih, Anissa, kamu ini kan online ya, masih ada di era online gitu ya sekarang. Banyaknya orang meeting secara online, digital gitu. Kamu pernah nggak sih ngalamin kendala gitu loh, kayak misalnya tiba-tiba internet kamu, atau misalkan tiba-tiba orang-orang yang malah off cam semuanya, sedangkan kamu harus yang harus cheerful gitu. Itu kendala sering banget sih jujur, apalagi mungkin kalau semisal kendala sinyal di aku lebih bisa aku minimalisir ya, karena itu kan device aku juga, jadi aku yang tahu kan harusnya gimana. Cuman lebih ke audiensnya sih benar, ketika mungkin mereka off cam tuh kan kita nggak ngerti ya mereka apakah emang dengerin kita ataukah mereka lagi sibuk sama dunianya sendiri. Beda kalau semisal offline kan, daring gitu ya, kalau misal lagi luring kita ketemu langsung sama mereka,
walaupun mungkin mereka tuh pikiran masih kemana-mana, tapi at least dia ada di situ gitu. Jadi raganya masih di situ. Seenggaknya kita masih bisa interaksi sama dia langsung gitu sih. Kalau misal ketemu kan enaknya kayak gitu ya. Iya sih bener ya, apa-apa semuanya enakan offline langsung Bener ketemu, sih. langsung bisa bercengkrama secara langsung gitu. Bertatap muka, Bertatap muka. bertatap wajah, Bertatap ya. wajah, bertatap apa lagi? Tatapan. Tatapan, oke. Nah, Anissa, kalau di antara kamu menjadi MC ataupun menjadi moderator, mungkin menjadi MC gitu di setiap acara apa yang paling kamu merasa, aduh nih acara ini kayaknya gue banget deh, harusnya jadi MC tuh harusnya di acara semua di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gue harus jadi MC di acara ini. Apakah di acara ulang tahun atau mungkin khitanan ya, mungkin sunatan, acara sunatan, atau acara buka bersama mungkin, atau acara yang mana tuh? Kalau menurut aku mungkin lebih ke hal-hal yang berbau pensi sih kayaknya ya. Yang mungkin mengundang guest star gitu. Itu mungkin untuk acara non formal ya. Tapi kalau untuk acara formal, mungkin lebih kayak competition gitu. Itu juga aku banget juga sih. Wow, untung aja Nisa nggak jawab acara pesona Ramadan ya. Iya. Berancam Aku juga nih tadi kita. udah kayak, aduh, apakah aku salah nanya? Jangan-jangan dia akan jawab Iya. Sona Ramadan. Langsung kita kayak, aduh Langsung oke kayak, lah. iya udahlah. Ya udahlah, ya. Untung Anissa ya. Untung teman kita ya. Untung teman kita. Untung cantik ya. Untung cantik. Wah, benefit dari orang cantik ya ternyata Iya itu sih ya. Oke, kita kan juga cantik sebenarnya. Iya, makanya itu Sebenarnya. benefit kita juga. Nah, Anissa, aku mau kasih satu pertanyaan lagi nih masih terkait MC ya. Terkadang kita jadi MC itu pasti ada salah ngomong, salah ngomong deh pokoknya. Apalagi di bulan puasa ini nggak minum, nggak makan, agak kering dan juga agak pikiran Susah tuh agak berpikir ya kemana-mana jadinya ya. Bener banget. Nah, menurut kamu gimana cara kamu menanggapi atau memberikan solusi dari permasalahan tersebut? Ataukah mungkin sebelum jadi MC kamu pemanasan dulu? Ataukah mungkin kamu latihan sendiri dulu atau apa gitu? Silahkan, Anissa. Oke, jadi mungkin ini tips and triknya nggak cuma dipakai waktu Ramadan aja ya, tapi mungkin lebih ke teman-teman yang mau terjun ke MC juga. Ini terus mungkin kalau misalnya aku ada salah, mohon maaf kalau Laura dan juga Yunike barangkali masih ada kurang-kurang ya. Kalau tips and trik dari aku, yang pertama yang jelas latihan dulu. Seenggak-enggaknya kalian punya skripnya lah, ntar kalian bakal ngomong apa aja. Terus kalau semisal nanti tiba-tiba audiensnya sepi nih, nah itu ntar kalian bakal menyiasatinya bagaimana kayak gitu. Dan juga well prepare itu juga dari penampilan sih menurut aku. Ketika memang penampilan kita itu apa ya, proper ya, itu audiens tuh bakal lebih senang aja lihat kita. Dan biasanya setiap MC itu punya personalitinya masing-masing. Ada yang memang dia pembawaannya cheerful, ada yang memang dia pembawaannya itu kalem. Jadi menurut aku teman-teman tuh nggak harus menjadi orang lain ketika menjadi MC tadi ya, sebagaimana nyaman teman-teman aja gitu. Terus kalau misalnya di Ramadan ini ya, mungkin lebih sebelum kalian live atau sebelum kalian MC dan segala macamnya, di save aja sih tenaganya, energinya di save dulu, jangan terlalu banyak gerak karena nanti banyak ngomong juga kan capek, ntar kering bibirnya, ntar malah takutnya kelar MC haus gitu ya, haus pasti tapi jangan sampai minum, kan sayang juga kalau batal gitu. Iya, betul. Setuju banget sih ya. kunci Bener banget terpenting. tadi, ya seperti yang sudah disampaikan Anissa tadi, kalau jadi MC itu atau misalnya public speaker juga, yang paling penting itu adalah visual. Karena sebenarnya unik ya, ketika kita jadi pembicara, jadi MC, 70% yang dilihat oleh audiens itu adalah penampilan kita, bukan apa yang kita sampaikan. Betul. Jadi kalau misalnya kita udah meyakinkan, walaupun kita salah ngomong pun kebanyakan mereka percaya. Iya, betul sekali. Percaya diri, dan aku juga setuju banget tadi Anissa ngomong kalau kita harus tetap jadi diri sendiri gitu ya. Tampilnya nyaman, tampilnya juga kita bisa jadi percaya diri gitu. Nah, ternyata setelah tadi Anissa ditantang oleh Kak Laura menjadi MC, ada tantangan selanjutnya. Ada tantangan satu lagi, kita suka menantang Anissa. Iya, iya, ini bintang tamu ini Anissa kita kasih 2 tantangan. Biasanya kalau bintang tamu lain kita kasih 10.000. Oh, 10.000. iya, khusus Anissa cuma 2 tantangan Iya, ya. 2 tantangan. Oke, Anissa, apakah kamu siap dengan tantangan berikutnya?
Siap. Tantangan insya ini Allah. akan membuktikan apakah kamu hari ini bertahan ataukah pulang. Eliminasi ya ternyata ya, babak eliminasi. Enggak dong, bercanda. Oke Anissa, jadi tantangan berikutnya adalah kamu harus menjawab cepat. Jadi nanti aku kasih 2 pilihan. Ini 2 pilihan yang sebenarnya sulit untuk dipilih, tapi kamu harus benar-benar menjawab dengan cepat. Mungkin dalam waktu 0,5 detik kamu sudah harus menjawabnya. Atau 0,005. 00, iya. Lebih cepat lebih baik Lebih ya. cepat lebih baik, atau mungkin kayak udah langsung Iya, ya. udah kayak Atau mungkin kita baru mau nanya udah dijawab. udah dijawab ya. Keren dong gue Oke ya. Anissa, apakah kamu siap? Siap, insya Allah. Insya Allah. Oke, pertanyaan ini akan menentukan garis hidupmu selanjutnya. Bahaya enggak dong? Oke, kita mulai. Ini ada sekitar 200.000 pertanyaan. Iya, jadi siapkan tenaga ya, Iya. dan siapkan juga air untuk berbuka Iya, karena mana tahu nanti. iya, sampai buka ternyata belum habis pertanyaannya. Iya, benar banget. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Dipilih secara cepat. Kamu pilih ketika sahur bangun sendiri atau dibangunin? Bangun sendiri. Mantap. Ini Mau kan komen lanjut dulu kan? atau mau langsung nih? Gimana ya? Iya, mantep sih. Ya mantep ya bangun sendiri ya. Iya. Kalau aku sih masih bangun sendiri. Iya, bangun sendiri. Walaupun kalau Laura sering aku dengar, aduh kok alarmnya bunyi terus ya, tapi kok orangnya nggak ada-ada ya gitu. Masa sih kamu bohong banget deh. Iya, bohong dikit. Pertanyaan kedua. 23, ini mau disebutin embel-embelnya atau nggak usah ya? Nggak udah usah sih. ngerti ya? Oke. Langsung pertanyaan kedua, 23 atau 11? 11. 11. 11. Ternyata kalau kamu? 11 juga deh. 11 juga. Harus jujur ya. Pertanyaan berikutnya, segi 4 atau pasmina? Pasmina. Pasmina, seperti yang lagi dipakai sekarang ya. Cantik banget. Cantik. Ini segi 4 tapi. Oh, segi 4 ya? Ada jadi malu. Tuh kan kamu salah memangnya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Beli takjil atau bikin takjil? Bikin takjil. Bikin? Mantap. Tidak seperti Kapan-kapan saya. kita cobain ya takjilnya Anissa. Kita habisin langsung takjilnya. Kan. Pertanyaan berikutnya harus dijawab dengan jujur. Makan dulu atau sholat maghrib dulu? Makan dulu. Makan dulu. Jujur Benar sih, banget. Jujur. Ya, harus jujur Iya. dong. Idaman, benar-benar menantu idaman. nih. Iya, betul. Selanjutnya, ini berhubungan dengan fashion. Gamis atau kaftan? Kaftan. Kaftan. Aku juga sih. Kaftan. Hati-hati ya ngomong kaftan ya, jangan sampai hilang huruf T-nya, bahaya. Wah, iya serem ya jadinya ya. Serem ya. Nah, Anissa, kamu akan memasuki pertanyaan yang paling sulit seumur hidup. Dan menegangkan dan bisa membuat Iya. perpecahan di antara kita Iya, iya kalau kan. kamu salah menjawab. Apapun yang kamu jawab sebenarnya akan membuat perpecahan. Betul. Oke, pilih salah satu. Yunike atau Laura? Ini benar membuat perpecahan nih. Iya, apapun yang kamu jawab akan membuat perpecahan. Unike. Mungkin karena kita sama-sama dari alumni Iya, PDI ya. itu maksudnya. Jawabannya bijak Sama lah ya. ternyata Bijak ya. Karena kalau jawabnya Kak Laura, Sedih dong kamu. aku sedih tapi bingung juga kenapa lebih pilih Kak Laura karena kan tidak ada asal usul gitu ya. Jadi bijak. Kamu nggak ternyata. tahu ternyata kan aku sebenarnya sama Anissa ini temenan kecil. Anissa masa lupa sih? Kita dulu ya waktu kecil sering mandi di kolam loh. Kolam ikan tuh ya. Nyimpang kali. Oh my god, seru banget ya gamenya. Ada lagi nggak sih? Iya nih, udah habis ternyata. Atau. Atau susah tuh ya. Wah. Udah habis sayangnya. Iya, sedih Wow, banget ya. seru Ini banget. di momen-momen paling seru loh, tapi udah habis aja karena kita udah nggak terasa kita juga udah berbincang-bincang selama 20 jam ya. Wow, 20 jam, 25 tahun. Udah tua, udah kerja nih. Udah S2 nih aku. Oke Anissa, thank you so much. Lo udah sumpah kamu keren banget hari ini. Ternyata multi talent banget ya. MC bisa, moderator bisa, jawab cepat bisa. Bisa, bikin takjil bisa. Bikin takjil bisa. Hanya saja cita-citanya yang belum tercapai ya, yaitu Iya, apa tadi punya mudik, kampung. punya kampung Iya, ya. semoga cita-citanya tercapai Untuk ya. anak Anissa. kamu nanti, Iya, ya, untuk nggak anak tercapai sama Anissa, mungkin bisa tercapai untuk anak Anissa nanti. Maka dari itu,
cari suami di luar Surabaya. Tips paling manjur ya. Itu saling manjur. Anissa, sekali lagi thank you so much. Kamu keren banget, cantik, bener-bener adem ya. Adem Anissa. Adem Anissa. Adem Anissa ya, bener-bener seadem itu menantu idaman semua mertua. Sayang sekali aku nggak punya saudara laki-laki ya. Oke Anissa, sekali lagi thank you so much. Semoga lancar puasanya. Oke, terakhir nih, mungkin ada yang ingin Anissa sampaikan buat sahabat Eljon. Mungkin Anissa mau memotivasi atau menyampaikan. Semoga sahabat Eljon semangat puasanya atau mau berbagi tips puasa. Silakan Anissa. Oke, untuk sahabat Eljon, benar semangat puasa buat teman-teman semua. Kita cuman ada waktu 30 hari ya. Di sini banyak setan-setan yang dikerangkeng ya di waktu Ramadan ini. Jadi buat teman-teman bisa banget ditingkati lagi iman dan ibadahnya, karena kapan lagi kalau nggak di bulan Ramadan gitu. Semangat! Semangat sahabat Eljon. Nah sahabat Eljon, itulah tadi bincang-bincang kita di Pesona Ramadan ini bersama Anissa Salsabila yang sangat cantik dengan balutan hijabnya. Nah sahabat Eljon, kali ini dengan saya Laura, Putri Pariwisata Indonesia 2021. Dan saya Yuni Keswandi, Putri Bumi Indonesia 2021. Pamit undur diri, selamat menyaksikan Pesona Ramadan hanya di Eljon TV. Selamat berpuasa dan sampai jumpa. Semangat puasanya sahabat Eljon. Hai sahabat Eljon, gimana episode terbaru kita? Seru kan? Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng di bawah ini supaya kalian bisa tahu nih kalau kita upload video-video terbaru. Sampai jumpa di Pesona Ramadan selanjutnya. Bye-bye!